cuma lumayan. Dedi Kurniawan membuka bengkel jasa sablon di rumahnya. Sejak setahun terakhir, merasakan pendapatannya turun hingga 75% sejak pandemi melanda. Dalam sehari, ia hanya mengerjakan 1 hingga 2 lusin kaos. Padahal sebelum pandemi, ia mampu menangani sedikitnya 100 lembar kaos sehari. Perajin skala kecil seperti Dedi biasanya mengandalkan pesanan dari kegiatan dan event. Namun setahun belakangan banyak kegiatan yang tertunda atau ditiadakan, berimbas pada minimnya pesanan. Tak ada pilihan lain, Dedi kini mengandalkan pesanan dari komunitas dan perorangan. Pemasaran pun kini beralih ke media sosial. Meski sudah banyak tersedia sablon digital, kaos sablon manual masih jadi pilihan pelanggan karena harganya lebih murah dan tahan lama. Kendala yang kita hadapin adalah orderan yang memang masih kadang ada, kadang enggak gitu. Kalau kita sih berharapnya pandemi ini segera berakhir ya. Jadi ya setiap kegiatan-kegiatan itu yang bisa mendatangkan orderan itu yang kita harapkan. Karena ada event-event, kegiatan-kegiatan uh, uh, family gathering itu bisa mendatangkan orderan kepada kita. Satu helai kaos berikut jasa sablon. Dijual Dedi mulai Rp45.000 untuk bahan non-katun dan Rp60.000 untuk bahan katun. Di tengah penerapan PPKM yang semakin diperketat, Dedi hanya bisa berharap agar pandemi segera berakhir sehingga usahanya dapat pulih lagi. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.